kami sudah tiba di hari Sabat yang suci. Kami boleh mengingat Engkau sebagai pencipta kami. Saat ini kami mengosongkan hati dan pikiran kami dan mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menuntun kami saat kami mendengarkan kesimpulan utama dari pelajaran sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Jonathan Kuntara. Berkati semua partisipan yang akan memimpin acara ini, khususnya Pendeta Kuntara dan seluruh peserta, baik guru-guru, dari mana saja mereka berada. Biarlah Roh Tuhan menuntun selama proses pelajaran ini disajikan. Dan Tuhan berikan kelancaran untuk semua teknologi yang kami gunakan dan juga internet yang kami pakai agar pelajaran ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan berbicara di depan dan sembunyikan Pendeta Kuntaraf di belakang, agar apapun yang keluar dari mulut Pendeta Kuntaraf datang hanya daripada Tuhan saja. Kami berdoa secara khusus untuk Pendeta Raymond Lohonauman, yang kami dengar kemarin ada terjadi masalah dengan matanya, dan sampai saat ini terjadi pendarahan sehingga sebelah matanya tidak dapat melihat hingga detik ini. Beliau ada di rumah sakit dalam proses pemulihan. Kami hanya berdoa dan kuasa-Mu yang ajaib boleh hadir dalam ruangan kamarnya dan menjamah tubuhnya. Dan memberkati dokter, perawat, obat-obatan, makanan, minuman agar dengan ditambah kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia boleh pulih kembali dan melakukan aktivitas pelayanannya. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulainya, jika ada dosa dan salah dalam kata-kata, tindakan, dan pikiran kami, kiranya Tuhan ampuni, sucikan, dan tahirkan kami. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Gary Takaria. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pelajaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Silakan Pak Pendeta. Dan yang akan membaca Alkitab Ibu Cynthia dan Bapak Christian Sihotan. Baik, shalom dan selamat sahabat saudara-saudara sekalian yang kekasih di mana saja berada. Terima kasih semua saudara-saudara sudah bergabung ya. Saya lihat sudah 113 yang ikut ya. Selamat datang, saya lihat nama Pendeta Samuel Simorangkir di sini. Selamat datang juga untuk kita punya diskusi ya. Dan biasanya pada akhir diskusi kita sudah ada 200 lebih ya, dan mungkin sebagian masih di dalam perjalanan atau mungkin oleh sebab banyak juga kegiatan pada hari ini. Baik, sebagaimana biasa kita harapkan Bapak anggota kelas selalu ingat dengan prinsip daripada unit kerja sekolah Sabat ya. Jadi selalu ambil waktu untuk sharing, kesempatan untuk merencanakan kesaksian ya. Artinya kegiatan-kegiatan evangelisasi secara personal ya, dan sekarang kita bisa menggunakan kegiatan evangelisasi melalui berbagai macam kegiatan online ya, apakah itu melalui Facebook ya, apakah melalui Zoom dan sebagainya. Paling sedikit mengundang orang untuk menghadiri akan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berjalan sekarang ini. Sambil contoh misalnya di Tiongkok ya, sesudah lockdown justru lebih banyak orang yang mencari ya, kebenaran, dan mereka atau banyak sekali non-Advent yang mencari website daripada gereja-gereja Advent. Ya. Jadi itu satu hal yang sangat bagus sekali. Ya, inilah kesempatan di mana kita dapat bersaksi ya dalam kegiatan ini. Baik, sekarang kita akan coba share screen ya dengan pelajaran kita ya. Oke, kita lihat coba dia punya penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, ya,
itu disebut God's eyes, ya, God's eyes, dan disebutkan di sini adalah kalimat the biblical world view, ya. Itu world view itu biasa kita terjemahkan ya pandangan, bukan hanya sekedar pandangan, tapi itu world view itu adalah pandangan kehidupan, ya. Jadi pandangan kehidupan mungkin oleh sebab terlalu panjang disebut pandangan Alkitabiah. Jadi dalam kehidupan kita itu dipengaruhi dengan kita punya world view, ya. Nah, biasa kita selalu menggunakan sistem CIA, ya, yaitu Connect, Interpretation Question, dan Application Question, supaya kita bisa lihat bahwa orang mengerti pelajarannya dan aplikasinya itu adalah apa. Ya. Nah, sekarang untuk Connect, ya, bagus sekali kalau selalu kita review dulu tujuan daripada pendidikan. Ya. Sebab semua yang kita buat selama kuartal ini ya, adalah berhubungan dengan pendidikan, ya, dan segala sesuatu kegiatan kita itu adalah memang ada hubungan dengan pendidikan. Semua departemen di uni, di daerah atau di jemaat itu semuanya adalah berhubungan dengan pendidikan. Ya. Dan kita tidak boleh lupa ya, istilah mengembalikan peta Allah yang hilang. Ya, to restore in man the image of his maker. Ya. To bring him back to the perfection in which he was created, to promote the development of the body, mind, and soul. Ya. Atau kalimat yang lain misalnya education halaman 13, ya, yang menyebutkan ya to restore in man the image of his maker, to bring him back to the perfection in which he was created. And then dikatakan ya, the object of education, ya, yaitu ya it prepares the student for the joy of service in this world, ya, and the wider joy of higher service in the world to come. Jadi untuk kegiatan di dunia ini, pelayanan di dunia ini, dan juga di dunia yang akan datang, oleh sebab sekolah ini berjalan terus di dunia ini sampai di surga. Dalam pendidikan ini yang dibentuk adalah apa? Dia punya world view, oke, yaitu pandangan, supaya kita mempunyai pandangan Alkitabiah. Ya, mengapa? Mungkin kita lihat beberapa poin di sini. Ya, mengenal berbagai asumsi pandangan mengenai kehidupan yang berbeda, ya, antara ateis dan Alkitabiah. Ya. Kemudian melihat apa yang menjadi pandangan Alkitabiah mengenai kehidupan itu apa, ya, asal usul tujuan hidup itu adalah apa, ya. Kemudian ini bicara tentang pentingnya pelajaran ini, mempelajari bagaimana pandangan Alkitabiah mengenai kehidupan adalah pandangan yang beralasan, reasonable, jauh lebih reasonable misalnya daripada ateis, ya. Kemudian menggunakan pandangan Alkitab untuk menyaring dari berbagai macam informasi yang datang kepada setiap orang Kristen. Baik, kita semua dapat informasi, ya. Saudara dapat informasi dari televisi, dari radio, dari internet, ya, dari Zoom meeting seperti ini, ataupun juga dari berbagai macam kegiatan itu memberikan apa? Informasi. Nah, informasi itu apakah dari surat kabar, dari majalah, dari mungkin dari gosip, ataupun dari berbagai macam berita, itu informasi itu masuk kepada pikiran kita. Ya. Nah, kita harus siap untuk menyaring. Ya. Dan apa yang akan bisa menyaring itu informasi? Ya. Maka yang menyaring itu adalah haruslah ya biblical world view, ya, yaitu pandangan Alkitabiah kita, ya, pandangan Alkitabiah kita itu yang menyaring, ya, sebab banyak sekali teori yang datang, ya, ada yang sebelum Anda mengambil keputusan, oke, cara mendidik anak, bagaimana caranya, ya, oh banyak sekali yang katakan, oh biarkan saja, ya, masing-masing karena harus punya personality sendiri, ya. Yang lain kata oh perlu disiplin, ya, atau bagaimana. Jadi semua kegiatan sampai kepada makanan, pakaian dan sebagainya haruslah ya disaring ya oleh biblical worldview. Sebab Anda dapatkan informasi dari berbagai macam sumber, ya. Nah, inilah pentingnya pelajaran kita ya untuk supaya kita memiliki biblical worldview, ya. Nah, dalam hal ini disebutkan pelajaran kita sesuai dengan ayat hafalan.
Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, kita harus mengerti, ya, kemanapun kita pergi, ya, Tuhan itu, ya, melihat, ya, melihat kita. Oke, contohnya adalah Mazmur 139 ayat 7 sampai 9. Mungkin mulai dengan Cynthia, ya. Oke. Mazmur 139 ayat 7 sampai 9. 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? 139 ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun ada engkau. 139 ayat 9. Jika aku terbang, belum selesai, Pak Pendeta. Belum selesai tadi. Ya, yang terakhir. Oke. 139 ayat 9, Oke. jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Oke. Jadi kemana saja kita pergi, ya, kita tidak bisa terpisah daripada Tuhan. Artinya, makanya ada seorang yang bernamanya, pernah dengar nama Maurice Vanden, itu terkenal sebab tulis banyak buku, khotbah-khotbahnya tentang righteousness by faith, ya, dan sebagainya, ya. Waktu hari Kamis kemarin kita bahas tentang 1888, ini kabarnya, dan saya singgung juga tentang Maurice Vanden, ya. Nah, Maurice Vanden pernah berkhotbah, satu apa yang dikatakan, it is hard to be lost. Susah untuk hilang, ya. Jadi kenapa? Kemana saja kita pergi, kita lihat ciptaan Tuhan, kita ingat apa yang orang tua pernah katakan. Mungkin saja ada orang yang sudah pernah tinggalkan kebenaran, tetapi selalu diingatkan kembali, ya. Jadi kalau orang untuk hilang itu susah. Untuk susah, it's hard to be lost. Sebab Tuhan itu berbicara dengan segala macam cara, ya, melalui pendeta, melalui guru, melalui family, melalui segala macam cara, kadang-kadang dapatkan buku, ya, dan sebagainya. Tuhan itu adalah Tuhan yang mencari kita, ya. Jadi kita punya biblical worldview itu adalah supaya kita mengenal Tuhan, bukan hanya Tuhan ada, tetapi Tuhan yang peduli, ya, yang mencari kita. Ya, Tuhan, sebab keselamatan adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, ya. Jadi itu yang menyebabkan, ya, kita susah untuk hilang, ya, sebenarnya. Jadi kalau orang sampai hilang, oleh sebab memang dia betul-betul telah mengeraskan hatinya. Baik. Jadi Tuhan itu, ya, bukan hanya Tuhan yang tahu akan masa lalu, Tuhan yang tahu masa sekarang, tetapi juga masa yang akan datang. Oke, Christian, tetangga saya ini silakan. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Oke, jadi Tuhan kita ini luar biasa, ya. Bukan hanya dia tahu masa lalu ataupun masa sekarang, tetapi untuk masa yang akan datang. Jadi kita punya gambaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya rencana yang luar biasa sekali, dan tidak ada makhluk yang lain seperti Tuhan. Jadi berbagai macam ahli nujum bisa membuat ramalan, ya, tetapi, ya, 90% ke atas itu adalah, ya, sesuatu perkara yang salah, ya. Namun ada hal-hal yang yang kita tidak ketahui. Ya, ada hal-hal yang tersembunyi. Apa yang dikatakan dalam Ulangan 29 ayat 29, ya, Cynthia? Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Oke. Jadi tersembunyi bagi Tuhan ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat, ya.
Banyak orang yang mau coba menanyakan soal Trinitas ya dan sebagainya. Kita bahas, kita ada seminar tentang Trinitas untuk menunjukkan kebenaran daripada Trinitas ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin susah untuk dapat dimengerti ya, namanya juga misteri ya. Tentang inkarnasi atau dan sebagainya, ada banyak yang kering sukar untuk orang mengerti dengan pikiran kita ya, tetapi kita bisa percaya dengan iman. Namun banyak hal yang dinyatakan, kehendak Tuhan yang boleh menolong kita untuk membentuk kita punya apa? Biblical worldview, ya, pandangan dalam kehidupan kita itu. Oke, kemudian pandangan dunia, ya, itu misalnya ateis dan sebagainya, sebetulnya ada sesuatu perkara yang coba sebetulnya berhubungan dengan apa yang terjadi di Taman Eden, ya. Sebab pelanggaran akan Tuhan menyebabkan manusia akan seperti Tuhan, ya. Sebab itulah yang dikatakan oleh setan, bukan, ya? Bukannya kamu tidak boleh kalau kamu makan ini, ya. Kamu makan ini kamu bisa tahu ya segala sesuatu seperti Tuhan. Jadi manusia mau menjadi Tuhan untuk dirinya, ya, mau supaya kemauannya saja yang akan terpenuhi, ya. Jadi berbagai macam faham-faham ya, yang ateis atau yang percaya kepada naturalistik atau segala macam lah faham itu mau coba membuat diri seperti Tuhan, ya. Yang pelanggaran, ya, yang mengatakan bahwa pelanggaran tidak akan membuat manusia mati, ya. Pandangan yang masih dimiliki oleh banyak orang sekarang, ya, dengan berbagai teori pandangan mengenai manusia, misalnya pandangan ateis atau materialistis. Oke. Nah, apa tujuan pendidikan? Kalau bicara tentang ateis, tujuan pendidikan adalah untuk memindahkan A dari ateis. Ini yang saya ingin sebutkan di sini, ya. Ya, bagaimana Alkitab sebagai sumber dari teisme. Oke, teis itu artinya kita percaya kepada Tuhan, ya. Ya, dasar pemahaman Alkitabiah. Jadi peranan daripada orang tua atau peranan guru atau pendeta, ya, untuk supaya orang jangan mempunyai pandangan ateisme, tetapi mempunyai pandangan kepada, ya, hidup berdasarkan kepada teisme, yaitu dengan Tuhan yang membimbing kita masing-masing. Baik, itu sekedar ya, connect, yaitu berhubungan dengan pelajarannya, ya, sebagai suatu pendahuluan. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa interpretation question, ya, supaya kita bisa melihat akan inti pelajaran, ya. Ringkasan pelajaran, ya, dari seluruh minggu itu kita bisa bagi dalam 3 bagian, ya. Pertama adalah mencari jawaban untuk pertanyaan besar dalam kehidupan, ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Yesus sebagai pusat kehidupan dari pandangan Alkitabiah, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah berbicara tentang Yesus sebagai pusat, ya. Kemudian firman Tuhan sebagai penuntun untuk tingkah laku manusia, ya. Jadi apapun yang kita buat, maka kita harus berdasarkan biblical worldview, yaitu berdasarkan firman Tuhan, ya. Jadi apa yang kita harus buat dalam pendidikan anak-anak selalu dituntun kepada, ya, firman Tuhan supaya mereka membentuk, ya, dia punya filter, ya, sebagai saringan, ya, saringan apa saja kegiatan mereka harus berdasarkan biblical worldview. Oke. Nah, sekarang yang pertama, mencari jawaban untuk pertanyaan besar dan kehidupan. Bagian pertama itu, nah, yang pertama, dari mana Anda datang? Apa arti dan tujuan hidup? Ya. Mengapa banyak penderitaan di dunia ini? Apakah harapan untuk masa depan? Dengan sendirinya banyak sekali teori-teori yang coba menjawab tentang ini. Oh, datang dari mana? Darwin katakan, ya, dengan sebab artinya teori evolusi yang telah berjalan, ya. Atau ada istilah Big Bang Theory, ya, bahwa artinya planet kita itu terjadi bentrokan daripada planet dan sebagainya, akhirnya jadi dunia ini. Segala macam teori yang bisa datang. Kemudian kadang-kadang kita tidak tahu tujuan hidup. Ya, pokoknya asal kita senang lah. Ya, makanya ada teori yang katakan, let us eat, let us drink, tomorrow we die. Mari makan, minum, ya, besok kan kita akan mati juga, ya.
Jadi banyak akibatnya orang jadi mati cepat, ya, sebab kadang-kadang tidak tahu apa tujuan hidup. Dan satu hal, oleh sebab pengaruh teknologi dan sebagainya, ya, banyak anak-anak muda, ya, dan juga oleh sebab oleh sebab kesepian dan sebagainya, tidak tahu apa tujuan hidup, ya. Dan banyak orang oleh sebab tidak ada tujuan hidup sampai misalnya bunuh diri dan sebagainya. Dan tempat orang yang banyak bunuh diri adalah justru dari tempat-tempat yang secara teknologi lebih maju daripada yang lain. Misalnya Jepang, termasuk ke angka bunuh diri tertinggi di dunia. Oke, baik. Banyak jawaban semua pertanyaan tersebut tergantung kepada gimana kita pergi untuk mendapatkan jawabnya. Ya, apakah kita lihat kepada ateisme ataupun kepada teisme, ya, ataukah kepada berbagai macam filsafat-filsafat yang lain. Nah, pelajaran kita menyebutkan, ya, tentang Wilhelm Leibniz, ya, Leibniz, ya. Jadi seorang filsuf Jerman keturunan Serbia, berasal dari Sachsen, ya, terkenal dengan menganut paham teodisi, ya. Dikatakan bahwa manusia hidup dalam dunia yang sebaik mungkin karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Kemudian dia bertanya, mengapa ada sesuatu gantinya tidak ada sesuatu? Nah, itu pertanyaan daripada Leibniz itu. Nah, pembahasan kita adalah untuk coba menjawab akan pertanyaan ini, ya. Mengapa ada sesuatu yang gantinya tidak ada apa-apa? Ya. Jadi apa jawaban-jawaban tersebut? Ya, kita coba lihat, ya, dari berbagai macam pandangan Alkitabiah, dan salah satu menyebutkan tentang pandangan manusia yang ada sekarang ini. Mazmur 53 ayat 1 dan 2, ya, Christian. Mazmur 53 ayat 1 dan 2, ayat 1, untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud, ayat 2, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ayat 2, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Oke, jadi kita bisa lihat dari sini ada dua macam kelompok manusia, bukan? Ya, ya. Jadi walaupun setiap kelompok ini bisa terbagi lagi dengan berbagai macam teori-teori yang lain, oke. Tetapi kelompok, ya, ada tidak ada Allah, ya, ateis, kemudian ada Tuhan, ya. Kemudian Tuhan memandang dari atas, ya, ya, sebab mana saja kita pergi kita akan dapatkan bahwa Tuhan itu mengetahui, ya, sebab Dia Maha Hadir, oke. Memandang kepada kita apakah kita cukup berakal budi atau tidak, ya. Dan ternyata apa yang terjadi kalau seandainya kita itu percaya kepada Tuhan, kita bisa mempunyai prinsip dalam kehidupan, mengetahui akan tujuan hidup itu untuk apa, kemudian itu yang memberikan kepada kita satu world view, ya, satu pandangan hidup untuk, ya, untuk menjalani akan kehidupan. Oke. Nah, sekarang jawaban Alkitabiah, dari mana, ya, kita datang? Ya, Anda bisa diskusikan di kelas, ya. Bagikan pengalaman Anda bagaimana Anda bergumul dalam mendapatkan jawaban atas pertanyaan besar dalam kehidupan, ya. Pertanyaan besar, ya, salah spelling di situ. Oke, jadi Anda bergumul mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini tentang ini, bagaimana, ya, orang tua yang mengajarkan saya, mungkin pendeta atau guru sekolah dan sebagainya, ya. Kemudian Anda sering kan ini adalah satu pemikiran dalam setiap manusia, ya. Pertanyaan ini Anda dapatkan, ya, bagaimana Anda bertanya tentang bergumul dengan pertanyaan ini, kemudian mendapatkan akan jawabnya. Diskusi dengan anggota kelas dan Anda bagikan pengalaman Anda sendiri. Kemudian kalau kita cari jawabannya, ya, maka, ya, kita akan dapatkan. Bila mencari jawaban dari pertanyaan besar dalam kehidupan dalam Alkitab, kita akan mendapatkan pandangan Alkitabiah. Apakah jawaban daripada penulis Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus terhadap pertanyaan kehidupan yang besar? Kita dapatkan dengan meneliti akan Alkitab. Dari mana kita datang? Ya, langsung pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi kalau begitu kita datang oleh sebab, ya, pencipta, ya, Allah yang Maha Besar,
itu telah menjadikan langit-langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Kemudian kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Ayub. Ya. Cynthia? Ayub 12 ayat 7 sampai 10. Ayat 7, tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Ayat 8, atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberi pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Ayat 9, siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Oke, jadi kembali kita bisa dapatkan akan sumber kehidupan. Ya, kita diajar untuk belajar kepada alam, kemudian alam yang disebut general revelation, ya, juga menyatakan akan Allah. Ya, melihat akan semua ciptaan kita bisa, artinya ciptaan Tuhan kita bisa lihat, ya, harus ada yang menciptakan. Bagaimana ini bisa terorganisasi begini, ya, luar biasa sekali. Dan kita bisa lihat prinsip kehidupan dengan melihat kepada alam. Ya, misalnya kita memerlukan oksigen, kita dapatkan itu apa? Di bawah pohon, ya, yang siang hari akan menghasilkan dia punya oksigen. Tetapi alam juga, artinya pohon-pohon memerlukan karbon dioksida yang kita keluarkan, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, bagaimana prinsip kerjasama itu bisa didapatkan di dalam alam. Tetapi dikatakan kita tahu tangan Tuhan yang telah melakukan semua ini, ya. Jadi yang nyawa semua ini adalah oleh sebab Tuhan yang menciptakan. Baik, apa arti kehidupan? Ya. Kembali kepada pertanyaan tadi, kemudian kita bisa dapatkan Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, ya. Apa arti dan tujuan kehidupan? Ya, Christian? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikannya langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Oke, kalau begitu apa tujuan kehidupan? Ya, Anda tanya kepada anggota kelas, ya, kita akan dapatkan takut akan Allah, artinya menghormati Dia, mengagungkan Dia. Kita sudah bahas tentang takut akan Allah pada sahabat yang lalu, ya. Kemudian muliakan Dia, ya. Memuliakan Dia, meninggikan akan Dia, ya. Kemudian sebab kita menghadapi masa penghakiman, kemudian sembahlah Dia, ya, yang menjadikan langit, bumi, dan laut, dan semua mata air. Jadi ini bicara menyembah akan Dia pada hari Sabat. Kenapa ini sangat penting, dan ini pekabaran sangat penting yang merupakan pekabaran 3 malaikat, ya. Kita tahu pekabaran 3 malaikat itu, ya, malaikat pertama itu tahun 1840, ya, sampai 1844, kemudian 1844, ya, pekabaran kedua, kemudian pekabaran ketiga mulai Oktober 1844, sesuai dengan yang ditulis dalam buku The Great Controversy, ya. Kenapa ini begitu penting, ya, menyembah Allah dan sebagainya? Sebab pada waktu itulah, ya, pada awal abad yang ke-19 itu munculnya teori evolusi, ya. Kemudian munculnya buku daripada Karl Marx, ya, tentang Manifesto Komunis, ya. Jadi itu semua terjadi pada awal abad ke-19, ya. Dan pada awal abad 19 ini, pada tahun 1844 itu, ya, atau mulai dengan sebelum itu, dikabarkanlah tentang Tuhan kita harus sembah, sebab Dialah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi jawaban daripada Tuhan itu persis kepada memenuhi dengan kebutuhan, ya. Sementara orang sudah tidak mengakui lagi, banyak yang meragukan tentang Tuhan. Tuhan menggunakan berbagai macam cara, termasuk pekabaran 3 malaikat ini, ya. Tetapi juga Tuhan juga menggunakan arkeologi, ya, untuk membuktikan kebenaran Alkitab. Sebab kalau manusia ya kalau manusia diam, batu-batu akan berbicara, dan batu-batu itu kita bisa tahu itu adalah berbagai macam penemuan arkeologi yang membenarkan akan Alkitab, ya. Jadi inilah tujuan kehidupan, supaya kita memuliakan akan Allah dan menyembah akan Dia, ya. Makanya prinsip
ya, hari Sabat itu sangat penting, ya, sebab itu bertentangan dengan teori evolusi, ya, yang mengatakan bahwa kita berasal, ya, daripada monyet dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita diingatkan setiap minggu bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita, oke, baik. Sekarang kemudian kita dapatkan hal yang sangat penting dalam tujuan kehidupan, ya, adalah yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 dan 30 sampai 39. Ya, Cynthia. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, jadi kita diajak untuk mengasihi akan Tuhan. Ya, itulah yang utama. Dan kita ingat kalau kasih kepada Tuhan, maka kita akan menurut akan hukumnya, bukan? Kemudian kita mengasihi akan Tuhan, kemudian dinyatakan di dalam hukum yang kedua, yaitu mengasihi akan sesama manusia seperti diri sendiri. Ini merupakan satu tujuan kehidupan yang masing-masing kita harus ingat. Ya, oleh sebab pemikiran daripada teori-teori yang lain justru memikirkan lebih banyak tentang diri sendiri. Ya, teori untuk menyembahkan diri sendiri dan diri sebagai Tuhan, ya, kemudian diri yang harus selalu dilayani, ya. Tetapi justru pandangan Alkitabiah mengajak kita untuk memikirkan akan orang lain. Baik, mengapa banyak penderitaan? Oke, Christian, boleh tolong baca? Masih bisa terbaca, ini tulisannya lebih kecil. Bisa pendeta. Galatia 12 ayat 7 ini ya. 12 ayat 7, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12, karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Galatia 3 ayat 23. Oke, baik. Jadi 4 ayat yang pertama itu, 5 ayat yang pertama itu adalah dari buku Wahyu ya. Saya rupanya tidak tuliskan Wahyunya. Jadi Wahyu 12 ayat 7 sampai Wahyu pasal 12 ayat 12. Baik. Jadi ini permasalahannya, mengapa banyak penderitaan? Rupanya oleh sebab iblis atau setan yang memulai, kemudian dia menyesatkan seluruh dunia. Jadi berbagai macam penderitaan datang oleh sebab usaha setan yang menggoda manusia. Jadi ia yang menggoda akan Adam dan Hawa, ya, Hawa lebih dahulu kemudian Adam, kemudian menyebabkan orang jadi berdosa, dan akibat dosa kita semua menderita. Kemudian kita ingat ya pengalaman daripada Ayub ya, mengalami tantangan kehidupan ya, yang menyebabkan bahwa ia orang yang begitu saleh sekalipun mengalami suatu ujian yang sangat berat ya. Kenapa? Oleh sebab setan adalah yang di belakang daripada berbagai macam penderitaan ini ya. Nah, ini masalah penderitaan ya, sering menjadi masalah untuk orang menyalahkan Tuhan. Betul tidak? Ya.
Jadi banyak orang yang mengatakan, ya, ada banyak orang yang mengatakan, Tuhan, kenapa dia menyebabkan COVID ini? Ya, kenapa ada peperangan? Kenapa Tuhan menyebabkan kematian daripada banyak orang atau penderitaan daripada banyak orang? Ya, Tuhan, kenapa dia biarkan? Jadi sering yang dikambing hitamkan adalah Tuhan. Kalau kita melihat dengan biblical worldview, ya, pandangan ilahi, kita bisa tahu siapa yang berada di belakang berbagai macam penderitaan ini, ya. Sebab hal yang buruk bisa terjadi kepada orang yang baik, ya. Banyak orang katakan, loh kenapa ini Tuhan biarkan, kenapa saya sudah setia tetapi kenapa saya selalu hidup susah dan sebagainya. Lupa, ya, bahwa ada satu kuasa yang lain di balik belakang itu, ya. Siapa yang menjadi sumber sumber daripada penderitaan. Oke. Yang lain kita harus lihat dari Efesus 6 ayat 10 sampai 12, ya, Cynthia. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Oke, kenapa banyak penderitaan? Oleh sebab kita berdalam pergumulan hidup, ya, di dalam peperangan, dan banyak usaha yang daripada iblis yang coba mengecewakan kita, ya. Dia tawarkan dengan materialisme, ya. Kalau tidak berhasil, ya, dengan materialisme seperti ini prinsip daripada pengalaman daripada Ayub itu, dia diuji untuk dua hal yang ekstrim, yaitu apa? Dengan berkat Tuhan, ya. Jadi banyak berkat, tetapi dia setia. Banyak orang kan banyak uang, kemudian dia lupa Tuhan, ya. Dia tetap setia kepada Tuhan walaupun banyak berkat Tuhan. Tetapi terus yang ekstrim, ya, dikasih jadi miskin papa, ya, penyakitan dan sebagainya, tetapi dia tetap tidak mengutuk Tuhan. Artinya dia setia juga di dalam, ya, di dalam kemiskinannya, di dalam keadaan penyakitannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi berbagai macam usaha yang dibuat untuk menguji kita masing-masing. Dan kita harapkan bahwa kita boleh mengerti apa yang terjadi kepada kita. Ya, sebanyak orang yang katakan, waktu anak kami meninggal, ya, wah pasti ada dosa daripada pendeta Kuntaraf itu sampai anaknya meninggal. Sudah pasti kita semua kan adalah orang yang berdosa, ya. Tapi pasti ada kesalahannya, ya. Kenapa diizinkan anaknya meninggal? Saudara-saudara sekalian, apa salahnya daripada Ayub? Ya, kalau bisa, pandangan yang seperti itu adalah tidak mengerti akan rencana Tuhan. Ya, sering Tuhan mengizinkan sesuatu penderitaan yang di luar, ya, pengetahuan kita. Ya. Nah, itulah satu perkara yang kita masing-masing harus menyadari siapa yang di belakang penderitaan itu, ya. Dan anggota kita harus tahu supaya jangan menyalahkan Tuhan, ya, pada saat mereka merugi, pada saat susah cari makan dalam COVID-19, ya. Tetapi itu adalah justru satu ujian kesetiaan dan juga kesetiaan daripada orang-orang yang orang-orang anggota kita untuk siap membantu mereka yang kekurangan, ya. Semua orang-orang yang di lingkungan kita itu yang berada itu mereka yang perlu pertolongan, itu adalah satu ujian kepada kita bagaimana sikap kita untuk menolong mereka, ya. Makanya roh nubuat, artinya biblical worldview, mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang benar adalah menolong anak janda dan yatim piatu, ya. Makanya kita bangun panti asuhan, menolong mereka yang kekurangan. Kenapa? Sebab itu menguji kita. Apa kita berbuat sesuatu untuk mereka atau tidak? Itu biblical worldview. Oke. Nah sekarang, apakah pengharapan untuk masa depan? Ya, orang kan ingin tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi banyak ayat-ayat yang lain, tetapi kita bacakan saja dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oke, terima kasih ya. Jadi apa yang akan terjadi masa depan? Oh, kita tahu ya Yesus akan datang menjemput kita, ya orang yang percaya kepada Dia. Semua yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, ya. Kemudian akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan Wahyu 21 ayat 1 sampai 5 ya, Anda bisa baca di kelas masing-masing ya. Bagaimana apa yang terjadi dengan dunia baru, ya itu satu tempat di mana tidak ada lagi penyakit, ya tidak ada lagi perkabungan. Itu adalah suatu tempat yang penuh dengan sukacita dan kita boleh hidup untuk selama-lamanya. Jadi kita ada suatu pengharapan, ya. Dan pengharapan itu begitu penting. Sementara kita mengalami kesulitan hidup di dunia, ada harapan, ya. Kemudian sementara kita mengalami suatu musibah, ada pengharapan, ya. Jadi apapun yang kita tantangi hidup di dunia ini, yang kita hadapi, kita ingat ada sesuatu harapan di masa yang akan datang. Jadi biblical worldview, ya, yaitu pandangan Alkitabiah mengajar kepada kita untuk hidup lebih optimis, ya, lebih optimis. Mungkin Anda pernah dengar, saya tuliskan mungkin dalam satu buku kitab ajaib yang kami tuliskan tentang cerita dari seorang yang bernama Eddie Reckendecker. Ya. Jadi apa yang terjadi bahwa dia mengalami tantangan, artinya dia harus lari, ini Perang Dunia Kedua. Dia harus lari dengan sampan yang kecil tanpa persediaan makanan. Ya. Mereka 4 orang. Ya. Tapi bisa bertahan sampai sekitar 1 bulan. Ya. Kenapa mereka bisa bertahan? Ya, waktu haus sekali tidak ada lagi minum, ya Tuhan kasih hujan, mereka dapat minum. Ya. Kemudian pada saat sudah lapar sekali, mereka lihat ada burung sigal. Ya, kalau tidak salah burung sigal itu apa? Burung camar. Ya, mereka tangkap, ya, kemudian rendam, ya di air laut, langsung mereka makan. Begitu saja. Ya, bertahan sampai 1 bulan. Kemudian waktu ditanya, akhirnya sudah mereka selamat, ya. Kemudian ditanya satu-satu, ya, apa yang menyebabkan kamu bertahan? Ya. Kemudian semuanya menjawab jawaban yang sama. Apa jawabannya? Salah satu dari kami, ya, membawa Alkitab Perjanjian Baru, dan kami baca Alkitab setiap hari, ya. And the Bible gives us the hope to live. Ya. Alkitab memberikan harapan untuk hidup. Saudara-saudara, inilah yang bisa kita harus ingat. Alkitab, ya, biblical worldview memberikan pengharapan kita untuk hidup. Jadi tantangan-tantangan kita, ya, apapun besarnya, ya, jangan putus asa, ya, jangan putus asa, ya, sebab ada pengharapan, ya. Kita bisa punya pengharapan untuk masa depan. Semua penderitaan ini hanya sementara saja, ya. Sedangkan materi pun sementara, ya. Semuanya bisa sementara. Kita harus pikirkan sesuatu untuk masa depan yang lebih besar. Baik. Kemudian diskusi bagaimana kita membangun jembatan, ya. Membangun jembatan pengertian dengan mereka yang tidak memiliki pandangan Alkitabiah, ya. Jadi menjembatani, tidak punya pengalaman, artinya tidak punya pandangan Alkitabiah, mereka ateis, bagaimana menjembataninya? Banyak pikiran-pikiran yang sekular, ya bagaimana? Ini penjelasannya bisa sangat panjang, ya, tetapi mungkin saya berikan cepat saja, ya. Yang penting Anda bisa dapatkan bahannya ini nanti, ya. Misalnya, ya, menghadapi pikiran pasca modern yang sering tidak percaya kepada Tuhan. Dari KKR umum ke evangelisasi hubungan, artinya relation, ya. Dari jangka pendek ke jangka panjang, dari agenda kita ke kebutuhan yang dirasakan, apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian dari gereja jadi pusat ke pusat kebutuhan masyarakat lokal. Maksudnya kita harus memenuhi akan kebutuhan masyarakat,
ya, maka menyebabkan mereka bisa melihat bahwa rupanya kita ini adalah orang yang peduli kepada mereka, ya. Jadi evangelisasi hubungan itu relational evangelism yang disebutkan, ya saya tidak tahu terjemahnya yang cocok ya. Yang disebutkan adalah bahwa hubungan kita yang penuh kasih sayang kepada orang lain itu peranannya sangat penting, sangat menimbulkan satu kerinduan. Inilah yang disebut garam dunia. Garam itu menimbulkan orang haus untuk untuk minum kan. Maka kehadiran orang Kristen harus memberikan kehausan kepada masyarakat untuk mencari akan kebenaran. Ya. Jadi itu memenuhi kebutuhan. Jadi dari pendekatan satu jalan ke pendekatan beraneka ragam. Beraneka ragam maksudnya apa? Kita bisa melalui kesehatan, ya, melalui pelayanan masyarakat, ya, kita melalui keramah tamahan, melalui berbagai macam kegiatan menyebabkan orang rindu untuk cari kebenaran. Ya, saudara-saudara, apalagi kita berhadapan hidup di dalam dunia di mana banyak sekali kelompok-kelompok yang dari agama masih mayoritas, itu yang menyebabkan mereka tertarik, ya, bukan langsung kepada khotbah, sebab mereka kurang susah menerima ajaran itu yang kadang-kadang mereka katakan tidak masuk akal, ya. Tetapi kehidupan kita adalah merupakan suatu hal yang tidak bisa di-argue, ya. Kehidupan kita itu adalah satu kuasa. Makanya kita sebutkan dari Franz Assisi dikatakan bagaimana, ya. Ya, preach the gospel, if necessary use words. Preach the gospel, if necessary use words. Khotbahkan kebenaran kalau perlu pakai kata-kata. Kenapa? Sebab hidup kita adalah khotbah. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting menghadapi mereka. Menghadapi pasca modern ya, dari pertobatan ke fokus proses. Harus melalui proses ya, dari jemaat ke komunitas, dari pengontrolan gereja ke pengontrolan Tuhan ya, kemudian dari eksklusif ke inklusif. Kemudian prinsip kegiatan yang berkesinambungan kita harus selalu follow up, sebab melalui proses yang lama. Jadwal yang teratur diketahui masyarakat, kita harus dikenal sebab pelayanan masyarakat kita kepada mereka. Jadi kita harus dikenal oleh sebab pelayanan. Jadi misalnya mau berhenti merokok kemana? Gereja Advent. Ada masalah perceraian, bagaimana caranya? Oh, pergi. Mereka ada program untuk menolong mereka yang bercerai misalnya. Kemudian bagaimana menghadapi yang kedukaan? Oh, gereja Advent. Jadi gereja kita harus menjadi pusat pelayanan kepada masyarakat yang menolong masyarakat. Oke. Jadi pertolongan ini menimbulkan kerinduan ya kepada siapa yang jadi sumber? Oh, Tuhan yang menyebabkan kita mengasihi mereka. Kemudian oke, itu semua adalah bagian pertama. Saya lihat sudah waktu, jadi saya main cepat aja sekarang. Ya, Yesus pusat dari pandangan Alkitabiah. Apakah pengakuan Yesus yang berani untuk kehidupan dunia ini setelah kebangkitan? Ya, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali Aku." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan walaupun kemudian oke, ini adalah kata-kata yang kita coba lihat ya. Yang tadi adalah Yohanes 14 ayat yang ke 14 ayat yang ke-6. Oke. Kemudian Yesus ya, "Akulah Alfa dan Omega." Ya. Kemudian kita bagian lihat ayat 18, "Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ya. Jadi kembali Yesus sebagai pusat ya, dia adalah yang menjadi kebangkitan, ya, dia hidup dan kebangkitan. Itulah sebabnya kita bisa mengikuti akan kehendak Tuhan dan juga kita percaya walaupun mati akan ada kebangkitan, ya. Menekankan Yesus sebagai pusat dari pandangan Alkitabiah. Oke, ini adalah dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, boleh tolong baca. Saya punya bagian ini. Cynthia ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14.
Baik, terima kasih ya. Jadi menekankan Kristus sebagai pusat ya. Dari apa? Dari penciptaan ya sampai sekarang ya. Kemudian hidup bersama-sama dengan manusia dan memberikan hidupnya dan ajarannya ya kepada kita, dan dia adalah kebangkitan untuk masa depan ya. Kemudian kita coba lihat apa yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30. Christian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Oke, jadi kembali kepada Yesus yang sudah ada sebelum adanya Yohanes, artinya dari penciptaan, bahkan akan kekal untuk selama-lamanya ya, dan dialah yang menghapuskan dosa. Jadi sebab kita semua berdosa, kita memerlukan Yesus ya. Mengapa anak Allah merendahkan dirinya jadi manusia hingga manusia dan Tuhan sepenuhnya ya. Jadi ayat-ayat ini ada di dalam ini tentang tentang Yesus Kristus ya. Kemudian juga tentang dan kembali mungkin Yohanes 10 ayat 10 yang tidak disebutkan di situ boleh dibacakan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini maksudnya daripada pencuri bukan hanya sekedar untuk mencuri ya, bukan hanya pencuri biasa, tapi kita berbicara tentang usaha setan yang coba membunuh dan membinasakan. Jadi ini berbicara tentang dua macam worldview, pandangan hidup ya, pandangan hidup yang akan membawa satu kepada kematian. Kemudian kalau kita percaya kepada pandangan hidup Alkitabiah, maka kita percaya kepada ketuhanan. Baik. Sekarang didiskusikan di kelas. Kapankah Anda menyadari bahwa Yesus adalah lebih dari sekedar seorang penting dalam sejarah dunia, tetapi dia adalah pusat kehidupan dalam sejarah dunia. Ya. Jadi itu adalah satu hal yang dirundingkan di kelas masing-masing. Kemudian masuk pada bagian terakhir, firman Tuhan sebagai penuntun untuk tingkah laku manusia. Dalam pandangan Alkitabiah, firman Tuhan itu lebih dari tulisan manusia mengenai Tuhan. Ini adalah firman Tuhan kepada keluarga manusia. Dan dibacakan adalah 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 ya, Christian. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kita lihat kembali dua pandangan di sini. Secular worldview, yaitu dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ya, sekular. Tetapi ada biblical worldview, dan itu adalah bersifat kepada Alkitab, ya, berdasarkan Alkitab, nubuatan, bahkan ajaran-ajaran untuk kehidupan kita masing-masing. Baik. Nah, sekarang bayatkan Alkitab yang menekankan pentingnya Alkitab sebagai penuntun untuk tingkah laku manusia. Ya, Anda bisa bacakan itu Mazmur 119 ayat 105, ya, tentang firman Tuhan itu adalah merupakan suatu pelita dan terang pada jalan kita. Matius 4 ayat 4 berbicara tentang adanya tersurat, ya. Kemudian
Semua worldview itu mengajarkan kita untuk menurut hukum Allah, ya, kasih kepada Allah, ya. Mungkin ayat yang berikut bisa kita sudah bacakan tadi, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada semua manusia, seperti dalam Matius 22 ayat 37 dan 39, ya. Kemudian bahkan sampai tanda orang saleh di akhir zaman, ya, adalah ketekunan orang kudus, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang kesimpulan. Pandangan Alkitabiah harus dapat menyaring semua informasi, filsafat, atau pandangan hidup yang di luar Alkitabiah, hingga dapat menjalani kehidupan berdasarkan Alkitab. Ya. Jadi semua informasi menyaring, ya, supaya kita tetap teguh. Kemudian kita patut mengenal Allah bukan hanya keberadaannya, tetapi mengenal sifatnya, tabiatnya yang penuh kasih, ya, yang peduli dan merindukan hal yang terbaik untuk kita. Hanya dengan mengikuti prinsip Alkitabiah, kita mendapatkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan bahagia di dunia ini dan dunia yang akan datang. Ya. Jadi inilah yang boleh jadi kesimpulan dan aplikasi. Apakah kita benar-benar meyakini akan keberadaan Allah dan mengenalnya dengan pribadi? Ya, artinya kita boleh bercakap-cakap dan bicara dengan Dia. Ya. Apakah kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus? Dan pengenalan tersebut memberikan arahan bagi hidup kita di dunia ini. Ya. Sebab kalau orang bersekutu dengan Yesus, maka dia akan, ya, kelihatan dari hidupnya. Ya. Apakah pandangan Alkitabiah dapat menyaring informasi yang datang kepada hidup kita? Ya. Jadi demikian tindakan kita bukan, ya, pengetahuan kan bertambah-tambah terus, ya. Kemudian kita harus siap untuk menyaring apakah ini akan membawa kita jauh daripada Tuhan atau membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Semua tindakan kita, ya, haruslah adalah hasil saringan, ya, sudah difilter itu informasi-informasi yang salah. Kemudian apakah kehidupan kita mengikuti pandangan Alkitabiah atau pemikiran pribadi, ya. Ya, banyak disebutkan dalam waktu bicara tentang masa hakim-hakim, orang-orang melakukan apa saja yang mereka mau. Itu adalah satu pandangan yang sangat salah. Ya. Kita harus menyesuaikan kehidupan kita berdasarkan Alkitab, ya, yang sesuai dengan ajaran Alkitab, sesuai dengan ajaran Kristus, dan itulah yang memberikan damai kepada kita, sukacita, kebahagiaan, ya, yang bukan hanya sementara tetapi untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih. Sekarang adalah ruang untuk tanya jawab, ya. Iya. Kita masih ada waktu 29 menit. Ya, silakan moderator, Ibu Ya, Peggy terima kasih Ward. Pendeta Kuntaraf, dan saatnya untuk para partisipan untuk boleh bertanya, ya. Dan bagi mereka yang mau bertanya langsung boleh silakan raise hand. Di chat sudah ada yang bertanya dari, ya, Pak Pendeta Wijaya. Pendeta Wijaya boleh bacakan langsung pertanyaannya? Silakan di-unmute. Pendeta Yanto Wijaya. Halo, bagaimana Pendeta Yanto, muridku? Pendeta Yanto Wijaya masih ada? Baik, kalau tidak ada, saya mau panggil Bapak Bernard Simarmata. Pak Bernard boleh membacakan langsung pertanyaannya, silakan Pak Bernard, boleh di-unmute. Ya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam, Bapak Simarmata. Senang ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak. Ini kebetulan ada tadi ayat yang Yohanes 1 ayat 1. Ada orang yang mengatakan bahwa itu bukan ayat Alkitab. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta Jonathan mengenai itu? Iya, ada di Alkitab atau tidak? Di Alkitab. Ya, kalau ayat itu ada di Alkitab, ya ayat Alkitab. Ya. Dan ini bukan hanya satu-satunya yang menyebutkan bahwa tentang Yesus Kristus, ya, pada mula pertama adalah firman dan
ya. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Itu bukan satu-satunya ayat ya yang menyebutkan bahwa Tuhan juga menciptakan segala sesuatu. Ada Yesus menciptakan segala sesuatu. Rasul Paulus juga misalnya dalam buku Kolose ya pasal 1 juga membicarakan tentang itu ya. Ayat berapa 16, 17 dan sebagainya dari Kolose 1. Jadi Alkitab itu saling mendukung satu sama lain ya, dan doktrin itu ya dibentuk ya oleh berbagai macam oleh berbagai macam ayat ya. Ya. Jadi itu yang mendukung akan suatu pembentukan doktrin ya. Jadi itu adalah suatu hal yang tertulis dalam Alkitab. Satu hal yang sangat menarik waktu saya memberikan seminar tentang country living, kemudian ada orang yang katakan bahwa pentingnya country living sama seperti pentingnya persepuluhan. Jadi saya katakan persepuluhan itu adalah doktrin kita. Country living itu bagus tapi bukan doktrin kita. Doktrin kita doktrin itu harus berdasarkan kepada Alkitab. Oke. Jadi doktrin penciptaan, ya, doktrin Yesus sebagai juru selamat kita dan sebagainya itu adalah berdasarkan Alkitab. Jadi oleh sebab tertulis dalam Alkitab, ya, maka itu adalah sebagian dari Alkitab. Oke. Oke, baik. Ada yang lain? Pak Pendeta, ini saya bacakan saja pertanyaan dari Bapak Pendeta Yanto Wijaya. Pertanyaan dalam 1 Korintus 10, Alkitab mengatakan pencobaan yang kamu alami tidak melampaui atau kekuatan kita. Tapi kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa kalau pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita? Terima kasih atas jawabannya. Ya, apakah mereka pasti jatuh? Tidak harus jatuh. Ya. Jadi sebetulnya mereka kuat untuk menghadapinya. Ya, kalau saja mereka tetap berjalan bersama-sama, kemudian tetap bergantung dan tetap percaya kepada Tuhan. Masalahnya mereka sudah mulai meragukan Tuhan pada saat dikatakan oleh ini ular ataupun setan yang mengatakan bahwa bukan begitu, ya. Kamu tidak akan mati, ya, tetapi kamu akan menjadi seperti Tuhan, ya. Jadi mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada setan. Ya. Jadi kalau mereka mau percaya bisa, ya, itu masih di dalam batas kemampuan mereka untuk menurut. Ya. Iya, Pendeta, ini ada tambahan dari mana tadi pertanyaannya hilang lagi. Tambahan pertanyaan dari Pak Wijaya. Dari mana kita mengetahui apakah itu ujian dan mana cobaan? Kalau kita baca kepada buku Yakobus, katakan bahwa Tuhan tidak mencobai kita. Ya, cobaan itu datang dari setan atau oleh sebab kita punya nafsu kita sendiri. Ya. Jadi itu setan yang kita lihat kepada Ayub pasal 1, ya. Pasal 2 itu menunjukkan bahwa siapa yang mencobai itu adalah setan, ya. Tetapi ya Tuhan menggunakan kesempatan itu untuk menguji kita, ya. Tetapi ya semua tantangan hidup itu, ya, sebab kita lihat dalam buku Yakobus yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu yang baik, ya. Segala sesuatu yang baik itu adalah berasal daripada Tuhan. Oke. Jadi Tuhan selalu memberikan yang baik, tetapi ya segala macam cobaan yang datang dari setan itu, ya, maka ya kita mengetahui bahwa itu boleh menjadi satu ujian untuk kita. Baik, terima kasih Pendeta. Udah cukup ya jawabannya ya. Nah, sebelum kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya mau kasih pengumuman karena di chat banyak sekali yang minta bahan dari presentasi Pendeta Kuntaraf. Bahan akan diberikan sebagaimana biasanya itu masuk dalam WhatsApp grup PGSSI. Namun sekarang WhatsApp grup tersebut sudah penuh. Kami akan tetap mencoba, jadi boleh Bapak Ibu kirimkan WA ke nomor 0812-1860-6686, sebagaimana yang saya tulis di chat. Nanti kami akan alokasikan untuk pembuatan
WhatsApp grup yang kedua ataupun nanti pindah ke Telegram. Jadi bagi mereka yang mau bahan presentasi dari Pendeta Kuntaraf, boleh kirim WhatsApp ke nomor 0812 18 606686. Dan juga bagi Bapak Ibu semua, setiap hari Jumat, setiap Sabat ini ID dari Zoom itu tidak berubah. Jadi 234 567 9647 dengan passcode PGSSI. Jadi tidak berubah. Jadi seandainya Bapak Ibu tidak menerima banner atau undangan, boleh langsung masuk pada jam 7 tepat akan dimulai. Jadi jam 6.30 sudah dibuka Zoom-nya. Terima kasih. Nah, saya akan lanjut ke oh ya, satu lagi. Bagi yang mau melihat rekamannya, boleh pergi ke YouTube. YouTube Peggy Iskandar Wower. Jadi boleh buka di situ, malam ini juga sudah diupload ya. Baik, kembali kepada ini ada pertanyaan dari Bapak Edwin Thomas tentang penyataan paus pernikahan sejenis LGBT. Apakah GMHK punya pandangan yang sama? Waduh, ini udah keluar jalur ini Pak. Kembali ya. Nah, ini adalah salah satu ya informasi yang tidak alkitabiah ya, yang harus disaring oleh kita. Jadi itu adalah pandangan dari kepausan ya. Jadi kita harus saring. Saringnya dengan apa? Alkitab ya. Maka dalam Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa kita tidak, artinya Alkitab tidak menghendaki adanya perkawinan sejenis ya. Itu kita dapatkan dengan jelas ya, tulisan-tulisan Alkitab ya. Jadi oleh sebab tidak terdapat dalam Alkitab ya, maka kita harus saring keluar. Sama tentang soal perbaktian hari Minggu ya, itu datang dari kepausan, kita saring keluar ya. Kemudian ini LGBT ya, saring keluar ya. Kita tidak mempunyai pandangan yang sama. Oke. Tapi kita harus ingat, kita harus tetap mengasihi mereka ya. Kalau mereka mau berbakti, jangan larang untuk berbakti ya. Datang ya, biarlah Roh Tuhan berbicara ya. Jadi orangnya tetap kita kasihi, tetapi dia punya pola hidupnya yang kita tidak setujui. Oke? Baik, Pendeta. Ada pertanyaan dari Gillian Samson. Nah, ini pasti Bapak. Di pelajaran hari Kamis, Allah menebus dosa atau Allah menebus manusia? Terima kasih, Pendeta Kuntaraf. Iya, menebus manusia dari dosa. Itu aja jawabannya ya. Itu jawab saya. Ya, apakah sudah ya, menebus manusia dari mana? Dari dosa ya, atau daripada akibat dosa atau upah dosa ya. Jadi sehingga manusia itu boleh hidup ya. Jadi kita ingat Roma pasal 6 ayat 23 yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut ya. Jadi kita semua harus mati untuk selama-lamanya, tetapi kita ditebus ya dari upah dosa tersebut sehingga kita boleh menjadi manusia yang akan mendapatkan keselamatan. Kita bisa hidup kekal sekarang ini sampai untuk selama-lamanya. Iya. Oke? Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Boleh di-unmute. Bu Peggy boleh bertanya, Bu Peggy? Dengan siapa ini? Dari Jatinegara boleh bertanya? Boleh, silakan Pak. Namanya Pak? Saya Lasman Simanjuntak dari Jemaat Jatinegara ya. Salam hari Sabat, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau tanya ini pelajaran hari Selasa, Pak Pendeta. Ya. Pandangan Alkitabiah. Ya. Jadi tadi Pendeta sudah menjelaskan aplikasi-aplikasinya tadi ya. Dikatakan di sini bagi kaum Advent, Alkitab tetap merupakan hal dasar dari iman kita. Sebagai orang Advent, kita harus dengan kuat mematuhi ajaran-ajaran Alkitab. Ya, kita saat ini, Pak Pendeta, sedang melawan. Ya, saya mau aplikasikan kehidupan sekarang dengan suasana pandemi COVID-19. Kita sedang melawan kaum ateis materialistis. Kita sedang melawan orang-orang kaum evolusi, kaum filsafat logika, kaum agnotis. Pertanyaan saya, Pak Pendeta,
bagaimana kita nanti menjelaskan Pak Pendeta ya. Sekarang ini kalau kita bersilancar di WA grup, di media sosial, termasuk di gereja Advent, kita sangat mengagungkan sekarang belakangan ini vaksin sudah ditemukan. Vaksin sudah akan diterapkan simulasi. Nanti akhirnya ini bisa menggoncangkan kita umat Tuhan bahwa ternyata ilmu pengetahuan bisa menyelesaikan masalah pandemi ini gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa melawan pandangan orang ini? Saya pernah menginjil pada seorang sahabat saya, wartawan Kompas, kaum agnotis dia. Dia selalu berkata begini, kalau kita sakit katanya, nggak perlu kita berdoa. Cukup datang ke dokter, kan sudah ada dokter, kasih obat dan sembuh. Nah, ini dengan pandemi ini nanti ada ditemukan ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran tentang vaksinnya bisa menggoncangkan kita. Kita 100 hari berdoa, 300 hari berdoa. Bagaimana pandangan kita terhadap pandemi ini dikaitkan dengan pelajaran kita? Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan adalah tempat mengawasi orang yang jahat, yang tidak percaya Tuhan, dan orang yang baik. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Oke. Siapa yang jadi sumber pengetahuan? Jadi Tuhan adalah sumber daripada pengetahuan, dan kita lihat bahwa di dalam buku Daniel pasal 12 ayat yang keempat yang mengatakan bahwa pada akhir zaman pengetahuan manusia akan bertambah. Ya. Jadi oleh sebab Tuhan adalah sumber daripada pengetahuan, maka tidak menjadi suatu masalah kalau misalnya obat vaksin itu diketemukan dan sebagainya, ya. Namun kita masing-masing menyadari ya bahwa manusia itu tetap mempunyai keterbatasan. Buktinya begitu banyak orang yang sudah mati. Ya, sudah 1 juta lebih orang di penduduk dunia yang mati, dan ini di Amerika sudah 220.000 ya, yang mati. Ya, apa artinya? Adanya keterbatasan manusia. Ya. Nah, sekarang kita meyakini bahwa ada satu kuasa yang jauh lebih besar daripada kematian. Nah, Yesus adalah kunci daripada maut. Jadi itulah sebabnya kita tidak usah takut kepada kematian. Jadi kalau ilmu pengetahuan akan bertambah, kalau misalnya akan ditemukan vaksin, bagus ya. Ya. Bagus ya, tetapi nanti muncul penyakit yang lain ya. Sebab setan akan berusaha untuk selalu menggunakan segala macam cara, dan yang disebut bala sampar itu akan makin lama makin banyak ya. Jadi akan muncul penyakit yang lain, manusia berusaha lagi ya, kemudian ketemu lagi mungkin vaksin yang lain atau obat yang lain ya. Dulu kan AIDS menjadi masalah, akhirnya diketemukan untuk berbagai macam penanganan daripada AIDS. Tetapi itu semua menunjukkan ya adanya keterbatasan manusia. Itulah sebabnya kita harus datang kepada Tuhan ya sebagai pencipta daripada segala sesuatu. Oke, mudah-mudahan menolong Saudara Simanjuntak. Oke, masih ada beberapa menit ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini ada raise hand, Walbin Segala ya? Iya. Ya, silakan Pak. Selamat malam, selamat sahabat. Saya sudah masukkan di chat. Saya sudah masukkan di chat itu hari Minggu mengenai pertanyaan terakhir yang ada di bawah, paragraf di bawah. Pertanyaan saya katakan, di mana perbedaan dan persamaan pandangan ketiga hal ini, pandangan Alkitabiah, pandangan ateis, dan pandangan teisme mengenai pelajaran kita pada 1 minggu ini. Boleh? Iya. Oh, itu pertanyaannya? Iya. Oke. Ada beberapa macam ya. Kita sudah singgung sebetulnya ya. Kalau ateis ya jelas bahwa dia tidak percaya pada Tuhan kan. Jadi semua hanya berdasarkan pengetahuan ataupun segala sesuatu yang bersifat materi ya dan sebagainya ya. Yang pikir bahwa segala materi itu adalah pemecahan kepada segala masalah kehidupan ya. Tetapi mereka pun akan terbentur kepada masalah kemana kita pergi ya, yaitu ya apa yang terjadi sesudah kematian ya. Jadi Alkitabiah masih lebih beralasan ya. Alkitab menunjukkan dari mana kita datang, kemudian kita akan pergi ya. Tetapi ada masalah yang lain, yaitu
ada yang percaya kepada evolusi, tetapi dia adalah theist, ya. Apa yang dimaksudkan itu adalah teisme evolusi, ya. Dia percaya bahwa memang Tuhan yang menciptakan, tetapi Tuhan menciptakannya itu bukan 6 hari dan berhenti pada hari yang ke-7. Yang Tuhan ciptakan itu adalah juta-jutaan tahun. Jadi adanya satu proses evolusi. Ya. Jadi seperti percaya kepada Tuhan, tetapi tidak percaya kepada Alkitabiah. Nah, ini apa masalahnya? Masalahnya adalah ya oleh sebab tidak sesuai dengan Alkitab yang mengatakan bahwa 7 hari penciptaan itu adalah yang literal, ya 7 hari, ya. Jadi 6 hari cipta berhenti pada hari yang ke-7. Maka mereka tidak bisa melihat ya pentingnya kebaktian pada hari yang ke-7. Ya. Jadi dengan demikian bertentangan. Padahal perbaktian hari yang ke-7 adalah menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan menciptakan segala sesuatu. Ya. Jadi dengan melalaikan demikian, ya maka mulai melonggarkan diri, dan ini adalah sesuatu perkara yang akan makin menyebabkan jauh kepada Tuhan, sebab mencampur baurkan mengenai masalah ilmu pengetahuan di dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Jadi mereka percaya kepada evolusi, tetapi percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, itulah yang coba dibahaskan di sini. Ya. Jadi kita harus menggunakan biblical worldview, pandangan hidup tentang yang berdasarkan Alkitab, dalam menyaring semua ajaran-ajaran itu, semua informasi yang masuk, ya. Dan salah satu adalah seperti yang dikatakan oleh Paus itu tentang masalah LGBT, ya. Jadi kita harus selalu saring, semua harus diuji oleh Alkitab. Mudah-mudahan sudah menjawab apa yang ditanyakan. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Iya. Iya. Satu Boleh lagi saya bertanya? dengan Ya. siapa? Pendeta Ayun, bagi Pendeta Ayun, bagaimana Cilacap? ya, salam, selamat hari Sabat, bagi Bapak Dr. Salam. Jonathan Taraf. Nah, pertanyaan saya, Pak, saya membutuhkan petunjuk dari Pak Pendeta yang berpengalaman sudah. Saya di daerah Cilacap atau Karsiden Banyumas ini memang pusatnya aliran penghayat, Pak, yaitu kepercayaan kebatinan. Ya, jadi pedoman iman mereka memang seperti banyak aliran, jadi seperti Sabdo Darmo, ya itu contohnya. Pokoknya mereka itu aliran kepercayaan, tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Allah, ya tidak. Jadi tidak menerima kitab-kitabnya orang Kristen, tidak menerima kitab-kitabnya umat Islam. Jadi Tuhannya mereka adalah Tuhan yang Maha Esa, ya, dan mempercayai adanya guru sejati, yaitu roh batin. Nah, jadi mereka betul-betul penghayat. Jadi memang sepertinya hidup adalah penuh filsafat, dan filsafatnya kebanyakan itu ya positif, Pak Pendeta. Nah, jadi untuk membawa pengertian keberdosaan manusia membutuhkan sang penebus, dan satunya penebus adalah Yesus. Nah, ini saya masih sukar sulit untuk bagaimana menyeberangkan esensi sang juru selamat Yesus itu sesuai dengan Alkitab. Nah, sementara mereka sendiri ya artinya menghormati, menghargai kepercayaan umat Kristen Injilnya, umat Islam yaitu Al-Qur'annya, tetapi dalam kejawen ini ya dari kitab-kitab leluhur mereka ya pedoman-pedoman hidup, baik itu secara lisan, ya banyak pepatah-pepatah atau filosofi Jawa gitu, Pak Pendeta. Nah, bagaimana tuntunan Alkitab yang boleh bisa menolong saya untuk menyeberangkan Injil kepada aliran kejawen ini, Pak Pendeta? Oke, terus terang saya katakan bahwa saya tidak ada pengalaman, ya, berhadapan dengan mereka dari kejawen ini, ya. Namun hanya saya ingin ingatkan beberapa prinsip yang diberikan oleh Alkitab atau Roh Nubuat, ya. Jadi prinsip tersebut, apa yang dikatakan oleh Mrs. White adalah bahwa kita bergaul dengan mereka, ya. Artinya ya mingle with the people, ya. Kemudian lihat kebutuhan mereka, ya. Sesudah itu tunjukkan simpati kepada mereka, tunjukkan kepedulian, kemudian penuhi mereka punya kebutuhan, ya.
menimbulkan mereka percaya kepada kita. Sesudah percaya kepada kita, baru kita mengajarkan beberapa prinsip-prinsip yang sangat penting sekali yang berdasarkan Alkitab. Jadi mengapa kita ini siap untuk memberikan simpati dan memberikan pertolongan yang mereka butuhkan itu oleh sebab ya Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Jadi mau tidak mau kembali kepada masalah prinsip kehidupan kita ya. Kehidupan kita yang menjadi saksi mengasihi akan orang ya seperti diri kita sendiri ya. Dan ini menimbulkan rasa haus ya sebab kita adalah garam dunia memberikan rasa haus sampai mereka ingin untuk mengenal kepada kita. Ya, lebih lanjut ya, ajaran kita. Jadi melalui kehidupan dan dengan sendirinya dalam setiap kegiatan kita harus banyak berdoa. Ya, coba ajak mereka untuk berdoa. Ya, kalau bercerita dengan bersaudara, ayo marilah kita berdoa ya kepada Gusti ya, yang Maha Tinggi ya. Dan biarlah doa itu berbicara kepada mereka melalui Roh Kudus. Ya, jadi tetap kita doakan, tunjukkan akan sikap yang baik, kita menjadi saksi yang baik, ya. Kemudian ya menjawab pada saat ada kesempatan. Ya, kadang-kadang mereka, kenapa begini ya? Itulah kita berikan penjelasan berdasarkan Alkitab dan Firman Tuhan itu berkuasa. Ya, orang yang seperti orang-orang yang mau coba cari salah Alkitab, baca lebih banyak baca ya, akhirnya mereka punya hidup berubah. Jadi kalau ada kesempatan ya memberikan bahan-bahan kepada mereka untuk mereka baca. Ya. Jadi saya dalam salah satu buku saya ceritakan tentang pengalaman Sam Tanihil yang bukan saja tidak percaya Tuhan, tidak kenal Tuhan bagaimana sifatnya ya. Jadi dia di dalam penjara oleh sebab dia sudah bunuh orang di Ohio ya. Kemudian ada satu anak yang kasih buku, kasih Alkitab ya. Surat Alkitab, kemudian dia tidak mau baca, tetapi dia sudah baca semua yang lain, surat kabar, majalah apa semua, tidak ada lagi yang dibaca yang dia pikirkan Alkitab. Dia baca Alkitab, wah tidak ngerti, dia lemparkan. Dia baca, kemudian dia lemparkan, dia tidak ngerti. Tetapi ada tetap Roh Tuhan tetap bekerja. Ingin baca, akhirnya dia baca. Dia tidak mengerti apa yang dia baca. Waktu lihat bahwa Yesus menjadikan air jadi anggur, dia pikir, oh Yesus itu adalah pemabuk, ya. Oleh sebab dia bisa artinya minum-minum, ya. Jadi pemikirannya itu salah. Jadi waktu Yesus meminta orang-orang murid-muridnya cari keledai, ya, dia punya pemikirannya oleh sebab tidak pernah baca Alkitab sebelumnya, dipikirkan bahwa Yesus itu adalah pemimpin geng yang mau mencuri keledai. Ya. Jadi itu tetap oleh sebab dia baca-baca dan itu akhirnya dia kenalkan Yesus Kristus dan akhirnya ya mencari Yesus, berdoa dan akhirnya betul-betul hidupnya berubah. Ini di dalam penjara walaupun dia tetap dihukum mati tetapi menghadapi artinya kematian itu dengan pengharapan ya. Dia dibaptiskan oleh pendeta Feigl itu sebelum dia mati. Artinya dia dan masih tetap bersaksi juga di dalam penjara dan sebagainya. Jadi kembali ya, firman Tuhan itu berkuasa ya. Jadi kalau ada di samping kita berdoa, bercampur melayani mereka ya, lihat kebutuhannya, dan kalau ada kesempatan memperkenalkan akan Alkitab ya, ataupun mungkin firman Tuhan, atau mungkin tidak seluruh Alkitab tetapi mungkin hanya buku Yohanes saja ya. Itu semua bacaan itu sangat berkuasa yang dapat merubah manusia ya. Dan dengan demikian ya coba mendapatkan perkataan lebih lanjut. Kemudian pertanyaan saya, apakah ada yang dari kejawen yang sudah jadi Advent? Yang sudah jadi Advent Pak Pendeta, tidak murni kejawen tapi campur dengan Islam Pak Pendeta. Oke. Nah, yang saya maksudkan ialah kalau ada yang pernah kejawen, ya, itu mereka adalah menjadi alat yang sangat ampuh untuk menarik kepada mereka yang dari kejawen. Ya. Adalah orang dari Islam yang bisa menarik orang yang dari Islam, artinya lebih mudah. Ya, saya pernah menarik juga orang dari Islam dan saya gunakan Al-Quran juga di dalam mengajar mereka. Ya, tetapi maksud saya orang dengan persamaannya yang sama itu bisa menjadi alat yang lebih ampuh dalam menarik mereka.
yang saya bisa katakan, sebab saya terus terang tidak mempunyai pengalaman yang banyak untuk bekerja dengan mereka yang dari Kejawen. Ya, jadi Pendeta Ayun mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya ya. Ya, saya mendapatkan poin apa tetap berbaur, bersahabat, membangun persaudaraan mereka ya. Oke, terus yang kedua, Bu Peggy, saya minta informasi apakah di Houston ada gereja Advent, karena saya ada simpatisan keluarga dokter, suami istri dokter. Kami sudah pernah bikin KPA di rumahnya, tapi oleh karena sakit kanker, sehingga mereka hampir setiap 3 bulan sekali dirawat di rumah sakit di Houston, Amerika. Nah, putranya akrab sekali, hampir setiap hari minimal paling mungkin seminggu paling lambat ya 4 kali atau 3 kali selalu kontak saya dari doakan. Nah, saya ingin kalau seandainya ada hamba Tuhan gereja Advent di Houston bisa melawat dan mendoakan supaya bisa saling melengkapi begitu. Di sana banyak gereja kita. Oh, ya tergantung letaknya di mana. Ya, saya sendiri sudah pernah khotbah di Houston. Ya, dan ada satu gereja yang sangat besar sekali. Ya, saya tidak tahu kalau sekarang mereka itu dalam masa lockdown, apakah mereka berbakti atau tidak. Tapi paling sedikit ada dia punya YouTube. Ya, ada dia punya Zoom. Ya, jadi orang Indonesia yang di Houston adalah anaknya dari pendeta Mahadin Panjaitan, ya Roland, ya Roland Panjaitan kalau ada yang kenal, ya. Jadi justru oleh sebab beliaulah maka saya, artinya kami, istri saya dan saya diundang ke sana untuk kasih seminar weekend, ya, yaitu di gereja Houston, ya. Cukup besar gerejanya, ya, dan sebagainya. Jadi ada beberapa keluarga Indonesia di situ, dan itu adalah seperti gereja internasional. Ya. Jadi tidak masalah. Kalau perlu saya nanti bisa kirim, bisa forward nomor kontak dari Roland Panjaitan, ya, supaya saudara, artinya pendeta boleh berikan kepada beliau, atau bisa kontak beliau. Oke, Pak Pendeta. Oke. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Iya. Baik, terima kasih Pendeta Ayun. Pendeta Kuntara, sebetulnya masih ada 2 pertanyaan di chat, namun jam sudah menunjukkan 20.30. Apakah Pendeta mau menjawab 1 pertanyaan? Ya. Boleh, silakan moderator yang pilih ya 1 lagi saja ya. Iya. Ini di sini sudah waktu untuk kegiatan yang lain, tapi untuk 1 mungkin boleh. Ya. Ini saya lihat ada yang angkat tangan ini dari Balikpapan. Ini saudara siapa? Yan Cepua? Yan Mama Rimbing ya, Balikpapan. Oh, Yan? Angkat tangan. Boleh di-unmute, Pak Yan? Oke, selamat sahabat semua. Selamat saat. Selamat hari Jumat untuk Pendeta Kuntara. Ketemu lagi Pendeta, sama lagi setelah mungkin 20 tahun saat Pendeta terakhir bikin KKR di Balikpapan. Iya, itu ya persis 20 tahun. Tahun ya, 2000 itu. Saya ingat Pendeta karena saya sekretaris waktu itu, jadi saya ingat. Oke. Oke, Pendeta. Maaf, tadi ada saudara kita yang menyinggung mengenai COVID-19, mengenai vaksin. Beberapa sahabat yang lalu kami di Agape Balikpapan dapat narasumber dari Sumatera Utara, seorang pendeta, menjelaskan mengenai peristiwa akhir zaman. Dan salah satu penutupnya adalah bahwa kalau kita umat Tuhan, jangan kita menerima jangan kita menerima vaksin COVID, karena itu ada konspirasi politik, agama, dan macam-macam. Tetapi ingat saya beberapa bulan yang lalu pada waktu kita
mengenakan doa 100 hari yang digagas oleh GC dan dilaksanakan di seluruh dunia. Salah satu doa, pokok doa yang kita doakan setiap hari adalah agar supaya Tuhan menuntun para ilmuwan untuk menemukan vaksin COVID-19. Ini aneh. Kita doakan supaya Tuhan menuntun para ilmuwan untuk menemukan vaksin COVID-19. Sekarang sudah ditemukan, tetapi banyak pendeta yang katakan bahwa itu adalah hasil dari orang kafir lah, dari macam-macam politik campur agama, macam-macam. Dianjurkan supaya umat Tuhan jangan menerima vaksin itu. Padahal menurut saya secara pribadi bahwa itu adalah hasil doa kita seluruh dunia. Menurut pendeta bagaimana ini? Baik, saya ingin sampaikan ya, banyak sekali teori konspirasi. Ya, salah satu mengatakan bahwa vaksin itu ya adalah 666. Ya, itu teori konspirasi. Oke. Tetapi tidak ada bukti untuk itu, tetapi berbagai macam kelompok orang sering kadang-kadang membuat berbagai macam artinya menyebarkan berbagai macam teori yang tidak ada dukungan sebenarnya. Ya. Vaksin ya memang dengan tujuan adalah untuk membuat imunitas dalam tubuh itu kuat supaya siap untuk menghadapi COVID-19. Ya, jadi dalam hal ini ya tidak salah ya kalau dari General Conference ya memohonkan doa supaya ini dapat cepat untuk diketemukan. Ya, itu tidak salah. Bahkan kalau jadi dapatkan obatnya itu adalah satu perkara yang kita merasa semua senang. Ya, jadi kita jangan langsung dipengaruhi oleh teori konspirasi yang mengatakan oh ini begini ya. Padahal kecuali kita sudah dapat dukungan ya yang kuat untuk itu bahwa memang ada bukti. Saya rasa tidak ada bukti yang mengatakan bahwa vaksin itu sengaja dimasukkan satu chip khusus untuk supaya orang jadi berpaling atau itu jadi tanda 666 dan sebagainya. Saya rasa tidak ada bukti. Ya, itu adalah merupakan satu teori saja. Yang berikut, ya, yang kedua, secara vaksin sendiri, saya sendiri agak berhati-hati oleh sebab kadang-kadang vaksin itu ya mempunyai juga side effect-nya. Ya, itulah sebabnya biarlah kita bukan orang yang pertama terima vaksin. Sesudah kelihatan bahwa itu adalah sesuatu perkara yang teruji, makanya kan sekarang ini kalau vaksin itu diketemukan, artinya sudah diketemukan itu harus diadakan suatu pengujian. Ya, ada satu masa period berapa bulan ya sebelum akhirnya disebarkan. Nah, sesudah disebarkan sekalipun ya yang pertama harus menerima itu adalah umumnya misalnya adalah health professional dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan orang untuk coba melihat akan ketangguhan daripada vaksin itu sendiri dan apakah betul tangguh dan kuat dan sebagainya sehingga kita tidak akan kena akan penyakit itu. Ya, jadi kita tidak perlu harus menjadi orang yang pertama, tetapi melihat suasana baik atau tidak. Tetapi ya kalau misalnya hubungannya dengan 666 atau berbagai macam teori yang konspirasi, saya sendiri meragukan itu. Ya, saya meragukan akan kebenarannya. Ya. Jadi tetap berdoa supaya diketemukan obat daripada atau vaksin untuk COVID-19. Apakah sudah menjawab pertanyaan Saudara Ian Mamariming? Terima kasih Pendeta, sudah dimengerti. Ya, terima kasih. Terima kasih Pendeta. Pendeta, ini waktunya sudah lewat 7 menit. Jadi mohon maaf kepada Bapak Robi Tengor, ini pertanyaannya sebenarnya gampang sih. Bukan
Maksudnya simpel, mau dijawab atau kita selesaikan tepat waktu? Udah lebih 8 menit. Dan ada juga dari Boce Watori, pertanyaan, mohon maaf, waktunya sudah habis. Kita akan ketemu lagi sahabat depan, dan ada raise hand dari Ibu Tin Haumau ya. Ibu Tin, waktunya sudah habis. Kita ketemu lagi sahabat depan ya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bergabung Telegram dari PGSSI, ini Bapak Joy Sitompul boleh di-share linknya. Ya, di chat ada linknya, jadi boleh accept nanti link. Kemudian kepada Pendeta Ayun, ini sudah ada jawaban untuk gereja di Houston. Ada di chat di bawah. Terima kasih Bapak Jerry Sumual sudah sharing alamat gereja di Houston Central SDA Church. Ada anggota yang bernama Bapak James Sendok. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi sahabat depan dengan Zoom yang sama, yaitu 234567967 dengan passcode PGSSI. Hari Jumat jam 7 malam kita mulai acara, jam 6.30 sudah dibuka Zoom-nya. Jadi terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, dan hari ini kalau dilihat sudah mencapai 215 yang bertahan, tapi keluar masuk itu bisa 230-an. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk presentasi pada malam hari ini, juga doa buka oleh Pendeta Gary Takaria, dan pembacaan Alkitab oleh Ibu Cynthia Nadeak dan Bapak Christian Sihotang. Dan terima kasih juga kepada semua co-host yang telah menolong pada malam hari ini, yaitu Ibu Irma, Pak Nofri, Pak Ronald, dan Ibu Kristi. Dan doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Kurniadi dari Jember. Pak Kurniadi, Pak Pendeta Kurniadi, boleh tutup dalam doa? Ya, terima kasih Bu Peggy. Apakah bisa mendengar suara kami? Bisa. Oh iya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Saat ini kami boleh menerima berkat yang luar biasa melalui kesempatan kami bersekutu di dalam persatuan guru sekolah Sabat, sehingga kami boleh menerima nasihat-nasihat dari Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan semakin menolong kami, sehingga saat kami menyampaikan ajaran-ajaran, semuanya hanyalah kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami tidak menggunakan akal, pikiran, pengertian kami sendiri. Tolong berikan kami kerendahan hati, sehingga semata-mata hanya kemurnian firman-Mu yang boleh tersampaikan melalui kehidupan kami, baik ketika kami mengajar dengan lidah kami, terlebih melalui segenap langkah kehidupan kami, sehingga semakin banyak jiwa bersama-sama dengan kami bersedia menyambut Kristus yang sudah segera datang. Tuhan, secara khusus kami sungguh bersyukur di mana Tuhan telah mengutus, Tuhan telah menggunakan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Jonathan Kuntaraf, untuk menjadi pembimbing kami semuanya, sehingga melalui beliau Tuhan boleh bersabda dan kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, khususnya mengenai apa yang harus kami ajarkan. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan semakin memberkati Bapak Pendeta Jonathan Kuntaraf, sehingga melalui segenap langkah beliau, keberhasilan dari Tuhan yang semakin memenuhi
serta Tuhan boleh gunakan beliau untuk menjadi saluran berkat Tuhan yang lebih besar. Dan dengan demikian, maka melalui segenap langkah, baik Bapak Pendeta Jonathan Kuntaraf, juga Ibu Pendeta, bahkan seluruh keluarga, semuanya boleh menjadi sarana Tuhan untuk membawa banyak jiwa, bersedia menyambut Kristus dan menerima karunia hidup kekal. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari persekutuan ini. Kami memohon Tuhan semakin memberkati Ibu Peggy, demikian juga segenap tim dari persekutuan ini, sehingga semuanya semakin berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi kami semua, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Demikian pula kami rindu untuk bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan pula mencurahkan berkat kesehatan, berkat keselamatan, sukacita dan damai sejahtera surga, terlebih Roh Kudus Tuhan semakin memenuhi kami semuanya, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadirat Tuhan dan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami, yang semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik kepada semua, terima kasih untuk Selamat malam. pertemuan pada malam hari ini. Ya. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Ada Terima kasih, salam Pendeta dari Kuntaraf. Pendeta Raymond, Terima kasih Bu Peggy Ronoman, Terima kasih. atas doa yang telah dilayangkan untuk kesembuhan matanya. Salam dan hormat dari beliau. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak sudah diberitahukan kepada kami. Kami akan terus doakan semoga lekas sembuh. Baik, terima kasih. Sahabat buat kita semua. Terima kasih. Selamat Hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Peggy. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Tuhan berkati. Ketemu lagi sahabat depan. Ya. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Peggy. Oke, Tuhan berkati semua. Terima kasih Cindy. Thank you. Happy Sabbath. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih semua.